Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Musa Lakinagi. Pada kesempatan kali ini saya lagi berlibur bersama keluarga, dan dalam hari libur ini aku bersama dengan keluarga ingin berkunjung ke tempat sebelah ya teman-teman, atau kampung sebelah itu. Jadi dalam perjalanan ini kami harus melewati kali atau sungai ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat kali atau sungai ini sangat besar. Ada pohon besar yang menurut masyarakat setempat itu memiliki daya mistis teman-teman. Jadi tempat ini menurut masyarakat setempat katanya tempatnya angker teman-teman. Jadi ini pohon besar yang aku mau tunjukin ke teman-teman. Ada pohon beringin ya teman-teman. Dan di tempat ini katanya udah ada makan korban, ada yang meninggal di tempat ini. Jadi aku diajak oleh keluarga teman-teman untuk harus selalu berhati-hati ya teman-teman untuk melewati tempat ini. Jadi sungainya deras, airnya itu deras ya teman-teman, dan dalam ya teman-teman. Karena di tempat ini sudah pernah memakan korban jiwa, jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, ini harus selalu siap siaga ya teman-teman. Situasi sekitarnya seperti ini, teman-teman bisa melihat ya. Ada pepohonan yang rindang ya teman-teman, dan bebatuan yang besar-besar. Jadi teman-teman harus selalu berhati-hati jika ingin kesini ya teman-teman. Ini ada masyarakat yang juga melintasi tempat ini, dan dia berkata harus selalu hati-hati. Dan ingin saya tunjukkan ke teman-teman, ini pohon besar ya teman-teman. Pohon besar yang katanya pohon keramat ya teman-teman. Ini pohon beringin. Akarnya sudah panjang-panjang dan dikelilingi oleh pepohonan lain ya teman-teman. Ada air yang keluar dari mata air ya teman-teman. Jadi harus selalu hati-hati katanya. Memang sih awalnya aku lewat sini katanya nggak boleh kalau jalannya sendirian, harus berdua atau bertiga, ataupun ya bisa berlima juga. Dan jadi kesini harus hati-hati ya teman-teman. Saya ingin menyeberang ya teman-teman, tapi airnya sangat deras ya teman-teman, arusnya deras. Dan saya ingin tunjukkan ke teman-teman kalau dulu pernah ada terjadi di tempat ini ya teman-teman. Yang tenggelam itu di sini ya teman-teman. Ada topi merah ya, sebentar saya tunjukkan ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, ini dalam sekali ya teman-teman. Ini dalam, dan mereka menunjukkan jalur untuk saya lewati ya teman-teman. Jadi harus selalu berhati-hati. Ini airnya sangat deras ya teman-teman. Nah, di sana itu ada topi merah. Dulu pernah sih beberapa bulan yang lalu ada yang tenggelam di sini. Jadi gitu, harus hati-hati itu. Katanya kalau di siang hari atau di malam hari nggak boleh lewat sini ya teman-teman. Karena katanya ada penampakan-penampakan yang aneh itu teman-teman. Jadi kalau memang ada penampakan yang aneh dan juga apa ya teman-teman, kalau ada sesuatu yang terlihat di tempat ini nggak boleh tegur itu. Ataupun ada sesama yang menurut kita ya manusia juga gitu kan, tapi nggak boleh tegur. Ada orang-orang pun nggak usah ditegur kalau lewat di sini teman-teman. Karena tempat ini menurut masyarakat setempat yang menghuni di kampung ini katanya jangan sembarang menegur. Kalaupun tegur, pulangnya harus beritahu ke keluarga, karena jika terjadi sesuatu itu tidak ditanggung ya risikonya oleh masyarakat setempat, karena memang itu larangan itu. Kalau yang langgar ya udah ditanggung sendiri risikonya teman-teman. Jadi saya kesini bersama dengan keluarga ya teman-teman, bapak dan ibu yang mendampingi saya kesini. Jadi ini jurang ya teman-teman, ada hutan dan pepohonan yang besar. Jadi kita bisa lihat dari ketinggian ini teman-teman. Dulu memang Rabat ini diperbaiki ya teman-teman, tapi karena jalur
kali atau jalur sungai yang memang kalau di musim hujan itu sangat deras, jadi setengah mati sekali untuk melewati ya teman-teman. Dan kita akan dipertemukan dengan gua ya teman-teman. Ini teman-teman guanya teman-teman. Teman-teman gue bisa melihat ini Gua Maria ya teman-teman. Gua Maria menjadi tempat doa untuk masyarakat setempat sebagai pelindung ya teman-teman. Jadi ini perjalanan pulang kami. Nah, perjalanan pulang kami bersama dengan keluarga ya teman-teman. Jadi kami juga ketika pulang harus melewati hutan ya teman-teman. Dan kita akan menemukan rumah penduduk sekitar. Dan memang rumah penduduk sekitar ini ternyata sudah lama ditinggalkan ya teman-teman. Karena memang tempat ini sangat seram ketika di malam hari, makanya orang-orang di sini tidak betah untuk tinggal. Kemudian mereka meninggalkan tempat ini. Ada yang pergi merantau karena memang anak-anaknya itu dulu pernah tenggelam gitu. Jadi ditinggalkan rumahnya. Rumahnya bagus tapi ya tanpa ada penghuni itu. Jadi untuk ke tempat ini kita harus berhati-hati dan harus siap siaga ya teman-teman. Jadi ini perjalanan kami untuk sampai ke kali lagi ya teman-teman. Dan ini ada batu-batu besar yang menurut orang-orang tersebut nggak boleh ditunjuk gitu. Masyarakat sempat katanya kalau ada batu besar, pokoknya ada barang-barang aneh gitu, nggak usah ditunjuk gitu. Diam aja, cukup lihat. Dan saya ini membuat konten juga harus dengan izin ya teman-teman. Dengan izin sehingga bisa mengambil video di tempat ini karena tidak sembarangan katanya itu. Tapi ya udahlah, ya, namanya keyakinan masyarakat setempat, jadi kita harus patuhi itu dengan izin itu. Ini jurang ya di teman-teman, ini ke bawah ini jurang, jadi jalannya licin, jadi harus berhati-hati. Jadi kami harus kembali lagi melewati kali yang sama atau sungai yang sama ya teman-teman. Karena ke kampung sebelah tadi kami pergi untuk silaturahmi itu. Dan saya tidak sempat membuat konten di sana karena ya namanya udah bertemu dengan keluarga pasti nggak mikir lah untuk ngambil video gitu. Jadi inilah teman-teman, ini berlumut ya, jalannya menurun, jadi harus berhati-hati. Kalau tidak nanti bisa licin, terprosok ya teman-teman, itu tergelincir gitu. Jadi hati-hati itu. Ini omnya suruh jalannya pelan-pelan gitu. Jadi kita harus perlahan-lahan untuk melintasi jalur ini ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman. Sambil menikmati alam, bebatuan dan rerumputan yang ada, sungai yang bagus dengan bebatuan yang tapi batu-batunya licin teman-teman. Jadi kalau mau menyeberang itu sendalnya dibuka ya teman-teman, ditenteng aja gitu sehingga nggak kepleset. Karena pernah ya ada yang ke bawah arus, tapi sekarang musim kemarau jadi airnya juga kecil ya teman-teman. Sungai arusnya nggak deras-deras amat gitu maksudnya. Tapi ya tetap berhati-hati, namanya juga katanya tempat angker, jadi harus berhati-hati itu. Kalau nggak hati-hati ya bahaya itu teman-teman ya. Ya kami bersiap untuk nyebrang. Nah ini teman-teman, ini air mengalir ya dari puncak menuju ke laut ya teman-teman. Ini jalannya menuju ke laut mengalirnya. Nah teman-teman, ini kami udah habis nyebrang ya teman-teman, udah sempat karena tadi nyaris tergelincir ya teman-teman. Jadi ini perjalanan pulang dan kita akan tiba di atas ya teman-teman, di tempat dimana tempat ini di belakangnya gereja ya teman-teman. Ini gerejanya ya teman-teman, gereja, dan di sekeliling ini adalah perkebunan ya teman-teman, perkebunan dari masyarakat setempat. Mereka di sini banyak yang menanam coklat ya teman-teman, atau yang disebut dengan kakao gitu oleh masyarakat setempat.
Adapun tanamnya pisang, tapi sekarang pisangnya terserang virus atau penyakit ya teman-teman. Jadi banyak pisang yang tidak dipanen, dia ditebang semuanya gitu. Kasihan ya teman-teman, sekarang lagi menderita musim lapar gitu. Jadi kasihan masyarakat setempat. Daerah ini di daerah pedesaan sekali ya teman-teman. Namanya daerah di kampung apa ya, kampung Boba gitu. Kampung Boba gitu. Ini gerejanya teman-teman, ini tampak belakangnya teman-teman. Gereja dari kampung Boba ya teman-teman. Gerejanya bagus. Satu dari dulu ke sini belum ada pagarnya teman-teman, sekarang udah ada pagarnya. Dan bagus ya teman-teman tempatnya. Alamnya juga sangat bersahabat. Tapi hari ini mendung ya teman-teman. Tadi pagi hujan, sekitar jam 4-an itu hujan. Jadi beginilah situasinya, sepi sekali karena banyak orang yang udah ke kebun. Ada yang kemudian berdiam saja di rumah gitu kan, karena ya namanya situasi di kampung, orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Teman-teman bisa mengikuti saya bersama-sama melihat ya situasinya. Seperti inilah teman-teman. Kalau ke tempat ini ya kita hanya bisa mengalami seperti ini. Oh iya teman-teman, saya ingin nunjukin ke teman-teman kalau yang ada di depan ini bangunan yang di bawah pohon mangga itu teman-teman, itu gereja lama ya teman-teman. Itu bangunan sejak masa penjajahan para misionaris yang pada waktu itu datang mewartakan ke sini ya teman-teman. Jadi itu gerejanya teman-teman. Aula sekarang entahlah masih digunakan atau tidak, karena itu tempat yang sudah tua ya teman-teman, sudah lama sekali. Dan di sana ini pastoran yang dihuni oleh para pastor untuk tinggal di situ. Kemudian ini gerejanya teman-teman, tampak sampingnya gereja Boba. Menaranya bagus sekali, alamnya mendung ya teman-teman, cuacanya berawan. Jadi begini situasinya teman-teman. Inilah pintu masuk, gerbang masuk untuk ke gereja. Jadi sebelah bawah ini adalah perkampungan ya teman-teman. Perkampungan, jalannya menurun, terjal, jadi ya kita akan bertemu dengan masyarakat setempat. Namun untuk sekarang belum bisa ya teman-teman, karena situasinya sepi sekali, orangnya masih sibuk di rumahnya masing-masing itu. Cuacanya mendung ya teman-teman, masih menggunakan jalannya masih rabat itu, belum aspal, ini masih rabat. Dan ini mungkin bangunan swadaya ya teman-teman jalannya ini. Jadi mungkin sekian saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga konten saya kali ini bermanfaat, bisa memberikan beberapa hal ya. Mungkin teman-teman juga penasaran dengan tempat ini, mungkin kesini itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jangan lupa terus dukung aku ya teman-teman, dukung saya dengan cara like, komen di video ini, dan juga subscribe ya teman-teman, kiranya dapat terus berkembang. Sekian saja ya teman-teman, bye bye, terima kasih banyak.